Terima kasih Anda masih bersama kami. Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia terus terjadi. Beban sistem pelayanan kesehatan di tanah air termasuk tenaga kesehatan pun semakin berat. Solusinya sederhana, jaga protokol kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh. Tapi di masyarakat kini ada beragam informasi yang diterima terkait vitamin dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Entah dari mana sumbernya, yang jelas masyarakat langsung meyakini bahwa hal itu benar adanya. Tak heran sejumlah video viral memperlihatkan masyarakat berebut untuk mendapatkan produk tersebut. Bahkan ada yang menimbunnya hingga membuatnya langka di pasaran. Dan saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada dokter spesialis gizi, Dr. Sindiawati Josito Pujiadi. Halo, selamat malam dokter. Dokter, apa kabarnya ini dokter? Semoga baik-baik saja ya di sana. Oke, nah dokter, ini sebelum kita membahas soal informasi yang beredar di masyarakat terkait vitamin dan suplemen yang baik bagi tubuh, dokter mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu soal vitamin dan suplemen. Apakah ini sama dok? Jadi ini kita sangat butuhkan. Tapi selain vitamin dan mineral, kita butuh banget sumber protein. Dan sumber protein sebaiknya kita konsumsi memang protein yang rendah lemak jenuh. Okay. Kalau sumber protein kita konsumsi yang tinggi lemak tidak jenuh, misalnya kandungan omega 3-nya lumayan tinggi dari ikan laut misalnya, itu bagus untuk kesehatan kita. Nah yang berikutnya kita perlu konsumsi tentu saja vitamin dan mineral. Dan itu sebenarnya ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, akan tetapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu kadang-kadang mungkin kecukupan asupan sayuran dan buah-buahan itu kita tidak bisa maksimal. Kadang-kadang kita membutuhkan dari suplemen. Nah, suplemen itu ada macam-macam. Vitamin dan mineral itu bisa saja terdapat di suplemen tersebut. Dan ini sebenarnya seberapa banyak sih dok? Apakah kita bisa melihat seberapa besar vitamin ataupun suplemen yang kita masukkan ke dalam tubuh, atau kita juga bisa melihat ciri-ciri orang yang sebenarnya membutuhkan vitamin ataupun asupan suplemen yang lebih begitu? Jadi kebutuhan vitamin dan mineral kita bisa dapatkan dari makanan tadi ya, dari sayur-sayuran dan buah-buahan kita. Kalau kita mengkonsumsinya secara bervariasi dengan porsi yang cukup, jadi kalau bisa 3 porsi sayuran per hari, kemudian didukung oleh 3-5 porsi buah per hari, tentu saja itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi bila kondisi kita berada dalam kurang enak badan atau kondisi kesehatan kita sedikit menurun, itu mungkin kita membutuhkan lebih. Nah, kalau kita tidak bisa meningkatkan dari makanan kita, mungkin kita membutuhkan suplemen tersebut. Dan biasanya yang kita butuhkan mungkin seperti vitamin C. Itu kita butuhkan, tapi di makanan kita juga ada, kayak di jamur klutuk itu juga mengandung vitamin C, di jeruk itu juga mengandung vitamin C. Jadi di buah-buahan kita, dari sayuran kita itu juga mengandung vitamin C. Akan tetapi dengan pemrosesan, misalnya di sayur, vitamin C-nya itu akan menjadi berkurang. Nah, mungkin dalam kondisi kita kurang sehat, kita mungkin membutuhkan vitamin tersebut lebih banyak. Akan tetapi tidak hanya vitamin C, memang untuk menaikkan daya tahan tubuh kita, kita butuh juga vitamin A, B, C, D, E. Jadi keseluruhan itu kita butuhkan dan sebagian besar memang ada di makanan kita. Nah, vitamin D itu bisa kita dapatkan dari matahari. Cuman memang kalau misalnya kondisi vitamin D kita berada di bawah normal, jadi kita mengalami defisiensi vitamin D, susah mengejarnya kalau kita hanya berjemur saja. Dalam kondisi tersebut kita membutuhkan suplementasi vitamin D. Mungkin pada orang-orang yang sudah lebih lanjut usianya membutuhkan juga suplemen vitamin D tersebut. Atau pada kasus-kasus tertentu misalnya di mana terjadi variasi di gen yang berhubungan dengan metabolisme vitamin D. Ya, jadi pada kondisi itu memerlukan suplementasi vitamin D. Tapi secara umum di makanan kita itu mengandung vitamin dan mineral, dan vitamin D kita bisa dapatkan dari matahari. Oke, nah ini berbicara soal vitamin ini sendiri dokter. Tentu masyarakat awam juga banyak yang bertanya-tanya sebenarnya fungsi
dari vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, maupun kadang juga ada yang mengatakan, ayo coba kita mengkonsumsi zinc. Itu sebenarnya masing-masing fungsi ini untuk apa, Dok, bagi tubuh kita? Jadi untuk daya tahan tubuh kita ya, di tubuh kita untuk daya tahan tubuh itu ada barier di luar. Barier di luar itu adalah mukosa hidung kita, mukosa mulut kita, kemudian dinding saluran pencernaan kita, itu adalah barier luar. Barier luar itu selain kita mesti kasih nutrisi yang cukup, misalnya dari protein tadi sama lemak bagus kita, ya, dia juga mempunyai kebutuhan untuk didukung oleh vitamin dan mineral. Jadi A, B, C, D, E dan mineral itu dibutuhkan oleh sistem imun tubuh kita. Kalau misalnya virus tersebut bisa masuk, tadi di sistem imun juga kita butuhkan adanya kuman-kuman normal, ya. Jadi kalau misalnya sistem imun kita nggak cukup dapat vitamin tersebut, bisa saja kuman atau virus tersebut masuk. Nah, kalau kuman atau virus tersebut masuk, itu ada lini yang berikutnya, ada lini pertama, ada lini kedua. Nah, lini pertama dan kedua itu peran daripada sel darah putih atau sel yang tugasnya memakanin virus-virus atau kuman-kuman tersebut. Juga ada peran dari NK sel, jadi yang bagian membunuh virus. Itu perlu didukung oleh vitamin dan mineral. Jadi kalau nggak cukup vitamin dan mineral kita, itu akan membuat daya tahan tubuh kita nggak bisa maksimal. Yang berikutnya adalah sel T, sel B. Itu adalah daya tahan tubuh kita yang berikutnya, yang perlu didukung oleh vitamin dan mineral. Jadi kalau vitamin dan mineral kita tidak cukup, sistem imun kita ya nggak bisa kerja maksimal. Tapi memang itu tidak bisa secara instan. Jadi sebisa mungkin dalam mencegah kita untuk terkena berbagai penyakit tersebut, nggak ada salahnya kita mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Jadi tetap dapat protein yang bagus, tetap dapat lemak bagus, tetap dapat vitamin dan mineral yang kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut secara bergizi lengkap dan seimbang, kita akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sel-sel imun kita. Mungkin yang kita perlu batasi segala yang mengandung gula, segala yang mengandung lemak jenuh, jadi dari goreng-goreng, santan-santan, itu sebaiknya kita hindari atau kita batasi. Ya, jadi kita dukung dari nutrisi yang baik, yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apakah ini artinya, dokter, bahwa jika kita, ya dokter, bisa mendengar suara saya? Halo dokter. Aduh, maaf. Dokter bisa mendengar suara saya? Dokter. Agak kurang kedengaran. Oke, kita mencoba lagi Dokter Cindy kalau misalnya masih mendengar suara saya. Kalau berbicara soal vitamin, kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan yang cukup, apakah kita masih perlu untuk mengkonsumsi tambahan vitamin di luar dari sayuran dan juga buah-buahan, dokter? Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan itu dari makanan kita, sebenarnya kita tidak butuh. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, di mana mungkin daya tahan tubuh kita turun dan kebutuhan vitamin dan mineral itu naik, kita membutuhkan suplementasi tersebut. Bagaimana? Atau mungkin di sekitar kita banyak banget yang terpapar dan itu dekat banget sama kita dan kita mungkin juga takut terkena, mungkin kebutuhan kita akan naik. Bagaimana dengan susu sendiri, dokter? Selama ini kan kita juga sempat mendengarkan ada informasi yang sempat viral begitu ya, orang berebut susu dengan merek tertentu. Apakah ini artinya bahwa susu juga bisa dikatakan sebagai tambahan asupan yang baik buat tubuh kita juga? Susu itu mengandung sumber protein. Nah, sumber protein kan nggak dari susu aja. Tidak dari satu merek susu aja. Semua susu itu mengandung sumber protein. Dan kandungan proteinnya kurang lebih hampir sama. Dan susu juga mengandung vitamin dan mineral di situ. Akan tetapi kalau nggak bisa dapat dari susu, nggak apa-apa. Kita punya ayam, kita punya ikan, kita punya telur, kita punya tempe, kacang-kacangan.
ada sumber protein apa di daerah Anda, Mm-mm. cobalah itu dimanfaatkan. Oke. Demikian juga sayur-sayurannya. Mhm. Di daerah Anda ada sayur apa, manfaatkan. Kalau Mhm. kita mendapatkan sayur-sayurannya cukup, buah yang cukup, apapun yang ada di dekat kita, Oke. Mhm. kita dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti yang paling penting ini adalah 4 sehat 5 sempurna ya dokter ya? Makanan yang bergizi lengkap dan seimbang Mhm. itu penting banget. Nah ini berbicara juga soal kelebihan dari kita mengkonsumsi vitamin ataupun asupan lainnya begitu dok. Ada informasi juga yang beredar di masyarakat terkait dengan apabila kita kelebihan mengkonsumsi vitamin, salah satunya adalah vitamin C yang dosisnya lebih dari 1000 mg ini bisa menyebabkan osteoporosis. Apakah itu betul dokter? Jadi gini, yang Mhm. lebih sering adalah vitamin C itu Mhm. suka mengiritasi lambung, Mhm. sehingga ada resiko ke arah sakit mah. Mhm. Yang berikutnya yang kita mesti hati-hati adalah pada orang-orang yang mempunyai gangguan ginjal. Mhm. Jadi kita mesti hati-hati di situ untuk mengkonsumsi vitamin yang dosisnya lebih tinggi. Mhm. Oke. Jadi memang pada kondisi kesehatan tertentu kita perlu berkonsultasi ke dokter apakah kita boleh mengkonsumsi yang lebih tinggi. Mhm. Nah ini dokter, kalau, dikatakan bahwa memang, vitamin ini cukup ampuh begitu ya untuk bisa, menangani, COVID-19. Apakah bisa dikatakan bahwa vitamin itu sama saja dengan seperti obat gitu untuk kesembuhan dan lain sebagainya dok? Dan, kalau misalnya kita lihat sekarang ini banyak masyarakat juga yang terpapar COVID-19 dan juga, lebih memilih untuk isolasi mandiri mengingat bahwa, untuk fasilitas kesehatan saat ini sedang penuh. Nah, apa saja yang harus dikonsumsi oleh warga yang terpapar COVID-19 tentunya dengan gejala yang sedang ataupun ringan begitu, Dok? Jadi vitamin itu bukan obat. Sampai Mhm. saat ini juga kita belum mempunyai obat untuk COVID-19. Mhm. Modal kita adalah daya tahan tubuh kita. Oke. Jadi kita mesti memupuk daya tahan tubuh kita Mhm. dengan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Mhm. Baik yang mungkin lagi menjaga daya tahan tubuh supaya jangan kena, Mhm. ataupun mungkin yang sedang isolasi mandiri, Mhm. tetap makanan bergizi lengkap dan seimbang itu tetap mesti dikonsumsi. Mhm. Jangan misalnya eh, kita mesti naikin daya tahan tubuh, terus kemudian yang kita konsumsi banyakkan gula, Mhm. itu tidak. Itu malah lebih menurunkan daya tahan tubuh kita. Atau misalnya kita mengkonsumsi banyak yang bersantan-santan atau bergoreng-goreng, Mhm. salah pilih juga. Karena Oke. kita lebih harus memilih protein Mhm. Mhm. yang cukup untuk kebutuhan kita, Mhm. untuk bisa fight melawan COVID-19 tersebut. Nah, Mhm. itu juga perlu didukung sama sayur dan buah. Jadi nggak bisa misalnya, aduh saya nggak suka sayur, Mhm. saya nggak mau makan sayur, nggak bisa. Mhm. Karena semuanya itu bekerja secara harmoni. Mhm. Mereka bekerja bersama-sama Oke, untuk baik. melawan si virus tersebut. Baik, dokter. Terima kasih dokter Dan sudah yang perlu diperhatikan juga adalah yap. kalau misalnya kita kelebihan lemak tubuh kita, Mhm. itu harus diturunkan. Mhm. Mhm. Jadi jangan menurunkan berat badan dengan cara yang salah. Iya. Jangan menurunkan berat badan dengan tidak mengkonsumsi makanan. Jangan. Oke. Itu malah daya tahan tubuh kita turun. Jadi protein perlu cukup. Baik, lagi-lagi adalah kita harus bijak untuk mengkonsumsi suplemen yang baik ataupun vitamin yang baik buat tubuh kita ya dokter ya. Dokter Cindy, Ya, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya semoga informasi yang tadi sudah dokter sampaikan bisa membuka pikiran kita kembali apabila menerima informasi-informasi dari berbagai macam sumber. Selamat malam dokter. terima, terima kasih. Terima kasih kembali.